Terima kasih Anda masih menyaksikan Investor Daily Talk. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bang Timbul Siregar selaku pengamat ketenagakerjaan. Bang Timbul masih bergabung sama kami. Nah, Bang Timbul, kalau kita melihat pergerakan dari pemerintah, kalau kita evaluasi terlebih dahulu begitu ya, bagaimana kemudian langkah-langkah yang sudah dilakukan, gerak cepatnya dari pemerintah dalam menangani darurat ketenagakerjaan saat ini. Apakah rencana ada pembuatan Satgas PHK hingga Dewan Buruh jadi solusi atau tidak menurut Anda? Ya, jadi memang tentunya Satgas PHK menurut saya baik ya untuk bagaimana bisa bekerja dari sisi hulu ke hilir ya. Dari sisi pencegahan sampai bagaimana bisa menyelesaikan segala persoalan ketika harus terjadi PHK. Pesangonnya, JKP-nya, kehilangan pekerjaan, JHT-nya, maupun JKN-nya sehingga pekerja yang ter-PHK tetap terproteksi, terlindungi. Nah, tentunya memang kalau dikaitkan dengan usaha-usaha pemerintah ya kita terus harus mendukung apa yang dilakukan pemerintah. Cuma memang tentunya begini, salah satu penyebab yang mendorong PHK juga kan adalah refocusing tentang anggaran ya. Kita harapkan bahwa anggaran APBN kita benar-benar bisa lebih mendukung pembukaan lapangan kerja atau menahan laju PHK. Adanya Impres 1 tahun 2025 tentang efisiensi, ini kan juga menyebabkan sektor-sektor jasa ya, pariwisata, media dan sebagainya, iklan pemerintah itu kan berkurang. Akhirnya ini juga akan menjadi potensi yang mengakibatkan sektor pariwisata misalnya hotel itu mengurangi pekerjaannya. Nah, kita sih berharap bahwa kita mendukung makan siang gizi gratis, tapi fokus aja supaya anggarannya bisa dialokasikan untuk yang lain. Nah, demikian juga dengan fokus yang lainnya, misalnya sekolah rakyat kan sebenarnya nggak perlu, tinggal bagaimana didorong alokasi ini untuk meningkatkan, memperkuat government expenditure G ya. Ya ini kan yang bisa nanti juga membuka lapangan kerja, menahan laju PHK dan sebagainya. Nah, terkait dengan Dewan Kesejahteraan Pekerja, saya sih berharap begini, kita fokus pada anggaran. Kalau ada dewan-dewan lainnya, menurut saya itu akan menciptakan anggaran-anggaran baru yang harusnya bisa diorientasikan, diprioritaskan untuk menahan laju PHK atau membuka lapangan kerja. Nah, mengenai Dewan Kesejahteraan ini kan sebenarnya pemerintah maunya kan gini, seperti yang disampaikan Pak Presiden, kami mau mendengar masukan. Nah, sebenarnya kan sudah ada lembaga LKS tripartit pusat dan LKS tripartit daerah. LKS tripartit itu kan ada unsur pekerjanya. Nah, itu terdiri dari berbagai serikat pekerja. Dengarkan saja apa yang menjadi usulan dari LKS bipartit dari unsur pekerja untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Nggak perlu lagi menciptakan dewan-dewan baru yang akhirnya berorientasi pada ya anggaran baru. Yang anggaran baru ini yang akan saya bilang tidak fokus. Kita lagi butuh anggaran untuk bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, tidak untuk hal-hal yang menurut saya sudah ada gitu ya. Pakai saja LKS tripartit nasional, LKS tripartit daerah yang bisa memberikan masukan bagaimana untuk kesejahteraan pekerja. Jadi kalau saya sih tidak terlalu setuju dengan Dewan Kesejahteraan Pekerja Nasional itu. Oke, baik. Artinya tentu kita apresiasi terlebih dahulu begitu ya dengan inisiatif yang kita lihat memang inisiatifnya baik, tapi belum cukup begitu. Betul. Butuh perbaikan struktural dan bukan hanya yang bersifat sesaat saja. Kemudian juga tadi terkait dengan yang ketumpang tindihan regulasi yang kemudian ini malah menambah beban anggaran ya. Terakhir Bang Timbul, apalagi kemudian tantangan lain yang mungkin Anda lihat terjadi di sektor ketenagakerjaan dan bagaimana kemudian pemerintah maupun stakeholder harus mengantisipasi itu? Ya memang tentunya hubungan industrial itu harus diperkuat. Bagaimana komunikasi pengusaha dan pekerja, serikat pekerja itu harus dibangun ya. Bagaimana kedua unsur ini beserta pemerintah tripartit bisa membangun iklim investasi yang lebih baik, bisa membangun hubungan industrial yang lebih baik untuk menahan laju penurunan terjadinya PHK dan bisa memberikan masukan untuk bisa menciptakan iklim investasi yang akhirnya investor pada masuk gitu. Tidak memberikan sebuah sinyalemen negatif ya. Tadi yang saya sampaikan, saya khawatir isu tentang penghapusan outsourcing ini menjadi sinyal negatif sehingga investasi akan wait and see gitu di Indonesia. Nah, ciptakan ayo. Nah, antar pelaku hubungan industrial, pengusaha, pekerja, dialog, pemerintah dialog. Ayo ngomong bagaimana solusinya. Dan ini untuk bagaimana kita memperkuat kapal kita supaya tidak tenggelam dengan PHK yang sedemikian banyak. Kita harus berlayar bersama, menurunkan ego masing-masing.
asing, tetapi tetap pemerintah dengan sisi anggarannya bisa memperkuat industri lokal seperti itu. Oke, baik, artinya pemerintah maupun stakeholder ini harus kemudian solid dan juga tentunya harus tetap beradaptasi dengan bentuk-bentuk kerja yang baru begitu ya. Bang Timbul, terima kasih banyak atas pandangan yang sangat komprehensif. Salam sehat selalu dan sukses selalu untuk Anda. Ya pemirsa, sentimen ketidakpastian global masih kencang.